Di kawasan pegunungan, seorang wanita muda tengah menempuh perjalanan dengan mobilnya. Tiba-tiba, dari langit berjatuhan kerikil-kerikil kecil yang menghantam kaca depan hingga membuatnya retak. Tidak lama setelah itu, longsor batu besar meluncur menimpa kendaraan tersebut, mendorong mobilnya terhempas menuju jurang. Saat ia melongo keluar jendela, terlihat mobil hanya bertumpu rapuh di atas hamparan kerikil yang sewaktu-waktu bisa ambruk. Sementara itu, seorang jurnalis tengah mewawancarai Ray beserta tim pemadam kebakaran kota besar mengenai operasi penyelamatan yang mereka lakukan dari udara. Mereka mencoba menenangkan sang gadis dengan menghubungi ponselnya. Namun ia tetap berteriak panik setiap kali mobilnya sedikit bergoyang. Ray kemudian mengarahkan helikopter dengan sangat hati-hati, memiringkannya agar bisa menurunkan tim lewat celah sempit. Seorang penyelamat diturunkan dengan tali untuk menstabilkan mobil. Ia hanya punya waktu kurang dari 5 menit, karena mesin helikopter mulai kehabisan tenaga. Saat gadis itu berusaha menyambut tangannya, mobil malah bergetar semakin keras. Petugas berhasil memasang pengaman, tetapi mobil tiba-tiba tergelincir lagi, menjebaknya di sisi kendaraan. Menyadari bahaya semakin besar, Ray memutuskan turun sendiri. Helikopter pun mulai berguncang hebat, mengeluarkan asap pekat. Dengan cepat Ray membuka pintu mobil dan menarik gadis itu keluar tepat sebelum situasi semakin buruk. Pilot lalu memutuskan memotong tali penahan, dan akhirnya, mobil pun jatuh ke jurang dan hancur. Namun tindakan itu sekaligus melepaskan petugas yang terjebak, memberi kesempatan Ray untuk membawa sang gadis ke tempat aman. Siang harinya, di sebuah institut teknologi, seorang profesor bernama Hayes tengah memberikan kuliah mengenai sejarah gempa-gempa besar yang pernah menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan berbagai wilayah. Dalam penjelasannya, ia menyinggung patahan San Andreas, garis pertemuan lempeng tektonik yang membentang melintasi kota besar mereka, sebagai salah satu titik rawan yang patut diwaspadai. Dia sangat yakin bahwa struktur seperti itu pada akhirnya akan menghasilkan gempa bumi yang signifikan. Setelah itu Hayes menuju ke kantornya, di mana rekan doktornya bernama Park, memberikan informasi terbaru tentang gempa mini yang terdeteksi di dekat sebuah bendungan. Bersama-sama, mereka memutuskan bagaimana cara menyelidikinya. Saat Ray tiba di kediamannya, putrinya bernama Blake, meneleponnya untuk menanyakan tentang beberapa barang yang dia tinggalkan, yang akan dia bawa ke perguruan tinggi. Ketika dia membuka surat, dia melihat surat cerai, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Alhasil, dia tiba-tiba menghentikan diskusi. Ketika Ray pergi ke kamar Blake untuk mengambil barang-barangnya, dia menemukan beberapa foto keluarga. Di antaranya adalah foto saudara perempuan Blake yang telah habis hidupnya. Park dan Hayes menggunakan instrumen baru untuk mengukur aktivitas seismik di bendungan tujuan mereka. Mereka terkejut ketika mengamati bahwa grafik tiba-tiba meningkat dalam jumlah yang signifikan. Tiba-tiba gempa bumi melanda wilayah tersebut, dan saat bendungan mulai runtuh dan mulai terjadi pergeseran batu, Hayes pergi ujung bendungan untuk memberitahu orang-orang agar mengungsi. Tetapi Park masih berada di dalam dan harus berusaha menaiki anak tangga. Strukturnya retak, dan air mulai mengalir keluar, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Orang-orang melarikan diri dalam keadaan ketakutan saat bangunan itu runtuh. Park bergegas dan keluar dari gedung. Tetapi saat dia melakukannya, dia melihat seorang gadis muda yang menderita cedera kaki, yang mendorongnya untuk berhenti dan membantunya. Setelah itu dia mulai berlari secepat mungkin saat tanah runtuh tepat di belakangnya. Park tiba-tiba tersandung, dan saat dia jatuh, dia melemparkan gadis itu ke arah Hayes. Namun saat dia menyentuh tanah, sebuah batang logam menusuk kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Hayes mencoba menolongnya, tetapi Park mendesaknya untuk tetap bersama gadis itu. Lalu bendungan runtuh bersamaan dengan gelombang air yang sangat besar menghantamnya, dan akhirnya, dia pun habis. Kembali ke Ray, di mana dia menerima pesan teks dari bosnya, yang memberitahukan tentang gempa bumi dan memintanya untuk kembali. Hal pertama yang dilakukan Ray adalah mampir untuk mengantarkan barang-barang putrinya, dan kemudian dia bertemu dengan mantan istrinya bernama Emma, dan kekasihnya bernama Daniel. Ray menjadi sangat tidak senang ketika Emma memberitahunya bahwa dia akan pindah dengan Daniel. Dalam upaya untuk menghindari situasi tersebut, dia pergi bekerja, yang merupakan langkah yang tidak nyaman. Ketika Blake tiba di tempat kerja Daniel beberapa jam kemudian, dia menunggu di lobi, di mana dia berteman dengan Ben, dan Ollie yang merupakan adik laki-laki Ben. Sementara semua ini terjadi, Hayes sedang diinterogasi oleh reporter yang sama yang berbicara dengan Ray. Hayes memberitahu bahwa sebelum kematian Park, mereka menemukan bahwa teknologi baru mereka mampu mendeteksi gempa bumi secara akurat. Ketika mereka sedang asyik berbincang, murid-murid Hayes tiba-tiba menghentikan mereka dengan berita tentang aktivitas di dekat patahan San Andreas. Hayes menggunakan informasi ini untuk melakukan beberapa perhitungan, dan kemudian memetakan batas-batas patahan dan bendungan pada peta.
Mengikuti langkah-langkah ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa seluruh patahan San Andreas akan pecah dalam waktu dekat. Emma sedang makan siang dengan saudara perempuan Daniel di pusat kota. Kakak perempuan Daniel sangat tidak sopan ketika menanyakan tentang meninggalnya putri kedua Emma. Ray menyela pembicaraan dengan menelepon Emma, mengungkapkan penyesalannya atas perilakunya. Tiba-tiba meja-meja di restoran mulai bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Dan tak lama kemudian seluruh bangunan mulai berguncang. Ray mengamati dari jendela helikopter bahwa gempa juga menyebabkan jalan raya runtuh. Ray menanyakan keberadaan Emma dan memerintahkannya untuk pergi ke atap agar dapat menjangkaunya dalam beberapa menit. Sementara grup tersebut bergegas untuk berlindung di bawah meja di kantor Hayes. Peralatan mereka melaporkan bahwa gempa tersebut 100 kali lebih besar daripada yang pernah mereka alami sebelumnya. Sebagian besar patahan San Andreas kini aktif dan bergerak ke arah kota besar lainnya. Kembali ke Blake, di mana dia dan Daniel bersiap-siap untuk pergi ketika tiba-tiba mereka juga terkena dampak gempa. Di tengah-tengah seluruh tempat parkir yang runtuh dan orang-orang berlarian dalam keadaan panik, Daniel bersikeras kepada sopirnya untuk keluar dari sana secepat mungkin, dan mobil pun melaju. Sebuah lubang muncul di tanah, menyebabkan mobil terperosok ke dalamnya, menabrak tembok, dan terjerat puing-puing yang ditemuinya. Sebuah balok yang menurunkan atap mobil mengenai si pengemudi, dan akhirnya, dia pun habis. Ketika kursi mobil yang bengkok menjebak kaki Blake, upaya Daniel untuk mengeluarkannya dari situasi tersebut tidak berhasil. Jadi dia menyatakan bahwa dia akan pergi dan meminta bantuan. Daniel menemukan seorang petugas keamanan di lantai pertama dan mendekatinya untuk meminta bantuan. Namun pria itu tidak dapat menghentikan langit-langit yang runtuh untuk menimpanya. Alhasil dia menjadi ketakutan. Dan akhirnya, Daniel pun memutuskan untuk bergabung dengan anggota grup lainnya. Namun Ben dan Ollie mendengarnya berbicara dengan penjaga, dan mereka memutuskan untuk mencari Blake meskipun mereka takut. Ray masih dalam perjalanan ke kota besar saat ini, di mana dia menyaksikan papan ikonik negaranya hancur. Selain menara yang mulai runtuh, api dan asap memancar dari berbagai lokasi di sekitar kota. Ketika Emma mencoba membuka pintu di restoran, dia menemukan sebuah lubang dan tubuh seorang pria yang terjatuh. Orang-orang berada dalam keadaan ketakutan ketika sebuah ledakan terjadi di dalam oven restoran, dan sang koki mendapati dirinya terbakar. Pada saat yang sama, Emma memberitahu semua orang bahwa mereka harus naik ke atap. Dia menemukan tangga menuju pintu keluar dan segera mulai menaikinya dengan cepat. Namun yang lain berusaha melarikan diri dengan turun ke bawah. Saat lantai mulai runtuh di atap, Emma tersandung di antara puing-puing, jatuh dengan menyakitkan ke lantai yang lebih rendah yang membuatnya berdarah dan lesu. Dia tidak menyerah dan mulai memanjat ke atas reruntuhan, di mana Ray akhirnya menemukannya. Dia bersikeras bahwa dia tidak akan mundur. Emma berjalan menjauh dari api yang mulai menyala di atap, karena sebuah ledakan. Ray melayan dengan helikopter untuk menjatuhkan tali yang berisi keranjang penyelamat Emma. Jadi Emma berlari dan menghindari beberapa lubang untuk melompat pada detik-detik terakhir. Dia dapat berpegangan pada keranjang tepat pada waktunya untuk menghindari bangunan lain yang runtuh selama usaha tersebut, yang juga meruntuhkan bangunan yang satu ini. Bangunan lain yang runtuh membuat helikopter berputar, tetapi Ray dengan cepat menariknya ke atas dan kembali ke kursi pilot, di mana dia harus memegang kendali untuk mendapatkan kembali kendali helikopter. Ray mampu mengendalikan helikopter dan melarikan diri sebelum gedung-gedung tersebut dapat menghancurkannya. Setelah berputar-putar dan kehilangan pintu, Ray berhasil melarikan diri. Ketika Blake masih terjebak, dia menemukan HP-nya dan menelepon Ray untuk meminta bantuan. Namun dia dengan cepat kehilangan koneksi. Sementara Ray memberitahu Emma bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Puing-puing tambahan mulai berjatuhan ke dalam mobil. Ben dan Ollie mencapai Blake pada saat itu juga dan mereka berusaha menyelamatkannya dengan menggunakan balok logam. Namun hal ini justru mengakibatkan puing-puing lebih banyak berjatuhan. Ben kemudian mencari di bagasi dan menemukan dongkrak ban, yang dia gunakan untuk mengangkat balok yang jatuh. Tetapi sayangnya, dongkrak tersebut hanya mengangkat balok pada posisi vertikal setengah kaki. Untuk mengeluarkan Blake dari mobil tepat pada waktunya sebelum atap menghancurkannya, Ben dengan cepat memikirkan cara untuk mengempeskan ban mobil untuk meratakannya, sehingga Blake mendapatkan lebih banyak ruang, dan akhirnya, dia pun selamat. Sementara itu di kantor Hayes, grup tersebut menganalisis data dari peralatan pemantauan dan menyimpulkan bahwa tugas mereka belum selesai. Ketika Hayes meminta bantuan reporter untuk memperingatkan publik, mereka bergegas ke pusat media dan bergabung dengan siswa lain untuk mengganggu siaran berita. Reporter kemudian memperkenalkan Hayes, yang kemudian memperingatkan seluruh bangsa tentang gempa bumi yang akan terjadi. Dia memprediksi gempa bumi berkekuatan 9,5 skala Richter, atau bahkan mungkin lebih tinggi, yang meskipun terjadi di kota besar, akan bisa dirasakan di seluruh provinsi lainnya dari negara mereka. Jadi untuk orang-orang di kota besar ini, dia merekomendasikan agar mereka pergi secepat mungkin.
Kembali ke grup Blake dengan situasi bangunan mulai runtuh, mendorong mereka untuk melarikan diri keluar ruangan, di mana mereka dapat melihat orang-orang bergegas ke segala arah. Setelah banyak berlari dan guncangan akhirnya berhenti, Blake teringat dengan perkataan ayahnya untuk mengambil HP model lama untuk berjaga-jaga jika daya tidak berfungsi dengan baik. Jadi grup ini kemudian mencari toko elektronik. Ketika mereka akhirnya menemukan toko itu dan sebuah colokan kabel telepon, Blake menelepon Ray dan mengatakan bahwa Daniel telah meninggalkannya, yang langsung membuat Emma sangat marah. Ray memerintahkan Blake untuk naik ke tempat yang lebih tinggi di sebuah menara bernama Coit, dan berjanji untuk menemuinya di sana. Setelah percakapan berakhir, Ben menghubungi orang tuanya sendiri, dan Emma menelepon Daniel, tetapi hanya untuk menerima pesan suara. Jadi Emma berpesan dengan ancaman tentang tindakannya. Gempa susulan menyebabkan bangunan lain runtuh secara tiba-tiba, dan Daniel serta para penyintas lainnya berjalan menjauh dari tempat kejadian di jalanan. Daniel mendorong orang lain untuk menyingkir, menyebabkan gelombang debu menyapu seorang pria. Massa panik dan bergegas ke segala arah di sekelilingnya. Saat mendekati sebuah kota yang hancur, sebuah ledakan terjadi seketika di mesin helikopter. Ray sadar bahwa mereka akan jatuh, jadi dia mulai mencoba mendarat dengan melakukan beberapa manuver aneh, seperti turun dan naik lagi. Sayangnya, baling-baling helikopter bertabrakan dengan tiang lampu, menyebabkan helikopter jatuh ke tanah dan langsung menabrak sebuah toko. Untungnya, Ray dan Emma tidak terluka, sehingga mereka bisa melihat bagaimana orang lain memanfaatkan situasi krisis saat ini untuk menjarah pusat perbelanjaan dan menembak satu sama lain dengan membabi buta. Ketika mereka mengendap-endap di sekitar tempat parkir, mereka menemukan sebuah mobil yang pintunya terbuka. Ray mulai menyalakan mobil tersebut, namun tiba-tiba seorang perampok mengeluarkan pistol dan mengancamnya. Tetapi Ray segera melucuti senjata dan meninjunya. Dan akhirnya, dia pun melarikan diri dengan Emma di dalam mobil. Beberapa saat kemudian saat mereka berkendara di jalan raya, mereka bertemu dengan pasangan tua yang dengan panik melambaikan tangan untuk meminta mereka berhenti. Karena ternyata San Andreas menciptakan kekosongan besar di tengah jalan, membuat Ray merasa tidak percaya dengan kekuatan gempa San Andreas yang dahsyat. Setelah kembali ke pasangan tua itu, Ray menemukan bahwa pria itu mengenakan topi penerbangan. Alhasil, pasangan itu memutuskan untuk mengantar mereka ke hanggar, yang terletak dekat dengan bandara. Sebelum Ray dan Emma naik ke pesawat, mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan memberikan mobil tersebut kepada pasangan lansia itu. Ray mengakui bahwa dia menjadi jauh secara emosional ketika bermain arung jeram di waktu dulu, karena dia tidak dapat mengatasi kehilangan putri mereka. Dia menyalahkan dirinya sendiri untuk hal ini, dikarenakan sudah menjadi keputusannya untuk melakukan arung jeram pada hari itu. Setelah Ray mengungkapkan penyesalannya atas cara dia menghancurkan pernikahan mereka, Emma meyakinkannya bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan putri mereka, dan dia tidak perlu merasa bersalah atas tindakannya. Grup Blake berpartisipasi dalam proses evakuasi di kota besar, mengikuti petunjuk petugas keamanan. Blake terkejut saat menemukan sebuah mobil pemadam kebakaran yang ditinggalkan. Dia kemudian melanjutkan untuk mengambil sebuah kotak lapis baja dengan persediaan darurat, termasuk radio dan ransum makanan. Dalam panduan perjalanannya, Ollie menemukan bahwa titik tertinggi berikutnya adalah sebuah bukit, dan mereka bertiga mulai bergerak ke arah itu, yang merupakan arah berlawanan dari evakuasi. Ben mengamati bahwa api dan asap menyelimuti sebuah menara dari segala arah. Ray menempatkan pesawat dalam mode autopilot, dan menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan parasut untuk menghindari dari bandara yang terbakar. Akibat keengganan Emma, Ray mengamankannya ke parasutnya, dan akhirnya, mereka berdua pun melompat bersama. Mereka terus jatuh selama beberapa menit, hingga akhirnya mendarat di lokasi yang aman di seberang lapangan bisbol. Pada saat yang sama gempa bumi lain melanda wilayah tersebut. Ketika Hayes dan rekan-rekannya melihat gedung berguncang lebih hebat dari sebelumnya, mereka melanjutkan persembunyian mereka di bawah meja. Gempa bumi mulai merobohkan kabel listrik dan meruntuhkan bangunan di kota besar, dan para anak muda tersebut jatuh ke tanah saat gempa terus melanda. Ben mengalami luka-luka setelah terjatuh, dan sepotong kaca menusuk kakinya, meskipun mereka telah berusaha keras untuk melarikan diri. Sementara Ollie mengalami gangguan, Blake melakukan semua yang dia bisa untuk menenangkannya. Jembatan sampai bangunan runtuh, lalu air berguncang, dan sisa kota masih hancur. Begitu Ray dan Emma keluar dari stadion, Ray segera berlari untuk memberitahu yang lain bahwa mereka harus berlindung di belakang stadion, karena stadion terletak di lokasi yang tidak mudah dijangkau oleh gedung-gedung yang runtuh. Ray menyelamatkan seorang wanita yang terluka yang tidak dapat berjalan, dan membawanya ke stadion, di mana semua orang berkumpul di dinding. Mereka berhasil menghindari reruntuhan yang berjatuhan tepat pada waktunya. Setelah Ray dan Emma memastikan keselamatan semua orang, mereka menyadari bahwa tingkat kehancuran yang terjadi melebihi kemampuan mereka untuk berjalan atau mengemudi, sehingga mereka harus menggunakan perahu.
Segera setelah gempa bumi berhenti, Blake menyingkirkan pecahan kaca dari paha Ben dan kemudian membalut lukanya. Setelah memeriksa komputernya, Hayes dapat memverifikasi bahwa gempa bumi tersebut adalah yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Ray dan Emma mengetahui beberapa menit kemudian bahwa menara tersebut terbakar. Tetapi Ray yakin bahwa Blake pasti telah pergi ke dalam bangunan lain. Pada saat yang sama Ray menyadari bahwa tsunami sedang mendekat, karena perubahan permukaan air yang sangat cepat. Agar mereka bisa sampai di bukit tepat waktu, Blake menerima peringatan di radio, dan alarm mulai bergema di seluruh kota. Blake memutuskan bahwa mereka harus bersembunyi di bangunan sebelah yang sedang dibangun Daniel. Tsunami raksasa terus-menerus menghalangi ratusan perahu di pantai, mencegah mereka melarikan diri. Ray memiliki kendali yang cukup untuk mencapai bagian atas tsunami, meskipun ada beberapa perahu yang melaju ke atas dan jatuh. Sayangnya, mereka bertemu dengan sebuah kapal kontainer yang mengancam akan menghabisi mereka. Untungnya, Ray berhasil menghindarinya tepat pada waktunya, dan kapal tersebut berhasil melepaskan atapnya. Sementara kapal tersebut terbalik ke sebuah jembatan besar, kontainer-kontainer juga berjatuhan, dan Ray mengemudikan perahu dengan sangat cepat untuk menghindari apapun yang berjatuhan. Alhasil, sejumlah besar orang yang selamat termasuk Daniel, terkena salah satu kontainer yang jatuh, dan akhirnya, dia pun habis. Selain itu, pasangan lansia terkena dampak dari amukan tsunami, dan akhirnya, mereka pun habis. Tsunami dengan cepat merobohkan bagian jembatan yang tersisa dan membanjiri San Francisco. Grup Blake berlari kencang menuju lantai atas pada saat itu, tetapi mereka harus berhenti di lantai tertinggi, karena tangga yang tersumbat. Sayangnya, tangga tersebut tidak cukup tinggi, dan mereka tahu bahwa tsunami sedang menuju ke arah mereka, sehingga mereka melarikan diri untuk berlindung di balik pilar. Jendela yang pecah memungkinkan air menyusup ke dalam bangunan. Bangunan mulai runtuh, tetapi gedung pencakar langit lain mencegahnya jatuh. Ketiga orang tersebut berpegangan pada perabotan untuk mencegah diri mereka terjatuh. Dengan bangunan yang bersandar, air tumpah keluar. Ketika Ray dan Emma tiba di lokasi dengan perahu, mereka segera menyadari bahwa tempat itu benar-benar hancur total. Mengetahui bahwa Blake telah mendapatkan pengetahuan dari pelajaran Ray, mereka menuju ke arah gedung-gedung yang menjulang tinggi untuk mencarinya. Sekembalinya kita ke tempat Blake dan sepasang saudara, kita menemukan bahwa mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh tangga yang baru saja dibersihkan. Saat Blake memeriksa kaki Ben, dia memberikan pujian yang menyanjung Blake, diikuti dengan sebuah momen manis. Pada saat itulah Ollie menyadari bahwa perahu Ray dan Emma bergerak ke arah yang berlawanan. Saat dia dan Blake menggedor jendela untuk menarik perhatian mereka, Emma dan Ray tidak mendengarnya. Blake kemudian ingat bahwa Ollie memiliki penunjuk laser, dan mengedipkannya ke panel kontrol perahu, sehingga menarik perhatian para orang dewasa. Tiba-tiba gedung mulai runtuh, menghancurkan jendela dan membanjiri lantai lainnya. Sayangnya, Blake terjerat di dalam air dan tidak dapat menjangkau yang lain, karena terhalang pintu kaca. Ben dan Ollie berusaha menyelamatkan diri dengan berenang melalui air menuju tangga. Saat bangunan itu tenggelam, ketinggian air meningkat dengan cepat. Setelah berbagi momen manis dengan Emma, Ray melompat ke dalam air dan berenang di dalam gedung. Dia kemudian meninggalkan perahu di tangan Emma dan terus berenang. Setelah memasuki gedung, Ray memanggil Emma, yang berdiri di sisi lain pintu kaca, dan memerintahkannya untuk menunggu, sementara dia berusaha memindahkan peruntuhan. Ben menginstruksikan Ollie untuk tetap berada di lokasi yang aman di lantai yang lebih tinggi, sementara dia kembali mencari Blake. Namun pada saat itu juga bangunan mulai berguncang lagi, dan air juga masuk ke posisi mereka. Air menyebabkan Blake mengalami sesak napas, yang akhirnya membuatnya tenggelam. Ray yang dalam keadaan panik, melakukan satu upaya lagi untuk memindahkan reruntuhan dan akhirnya menemukan jalan untuk mencapai putrinya. Dia membawanya bersamanya saat dia berenang ke arah kakak beradik itu, di mana dia bertemu dengan mereka. Ray berusaha melakukan teknik CPR pada Blake, dan Ben berusaha memecahkan jendela, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Bangunan itu terus runtuh, yang membuat Emma menyadari hal ini dari luar. Jadi dia mengemudikan perahu kembali ke gedung, di mana dia mulai mendekatinya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan akhirnya menabrakkan diri ke dalam. Tepat sebelum bangunan jatuh di belakang mereka, grup tersebut dengan cepat melompat ke atas perahu dan melaju menjauh, menyingkir hingga tidak ada lagi yang menghalangi. Meskipun Ray akhirnya menyerah dalam upayanya untuk menghidupkan kembali Blake, pemandangan Emma yang menangis memotivasinya untuk terus berusaha, karena dia bertekad untuk tidak kehilangan anak perempuannya lagi. Tiba-tiba Blake sadar, merasa pusing, tetapi bisa bernafas dengan normal, dan akhirnya, dia pun selamat. Akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Garda Nasional mencapai daerah tersebut.
Tim bantuan tiba di wilayah tersebut untuk memberikan bantuan kepada mereka yang selamat. Orang-orang memasang tanda, pesan, dan foto di atas pagar sebagai ucapan selamat tinggal terakhir bagi mereka yang tidak dapat bertahan dari cobaan berat. Film San Andreas diakhiri dengan Ray yang bersama dengan keluarganya, lalu mengamati apa yang tersisa dari kota tersebut, dan akhirnya, dia pun menyatakan bahwa sekarang saatnya untuk memulai proses pembangunan kembali. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.